Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cara penggunaan API ketika modelnya sedikit berbeda. Nah, ini disebut dengan model bercabang ya, list bercabang. Nah, coba kita punya model di sini. Nah, dia ada di dalam objek, kemudian ada objek lagi gitu. Nah, kita mau ngambil data seperti ini. Nah, langkahnya nanti yang pertama kita gunain di Postman jadi seperti ini, kemudian kita ganti ini ke JSON, terus kita copy ini. Nah, setelah kita copy ini, kita kembali ke sini ya, buka app quicktab.io. Nah, kemudian kita paste dia di sini seperti ini ya. Kemudian ininya kita ganti menjadi data user, kemudian di sini kita pilih dar dan kita pilih copy kode gitu. Nah, ketika kita copy kode, kita bikin dulu di sininya sebuah model. Kemudian kita bikin file model di sini namanya file model user. Nah, setelah itu kita kopikan di sini. Nah, karena di sini kita butuh adalah dia null safety, jadi di masing-masing ini dia bakal error nanti ya. Dia bakal error kayak gini. Nah, jadi nanti di sini itu kita butuh tambahkan dia required gitu. Jadi nanti tinggal ditambahin aja di masing-masing variabel-variabel yang ada di sini gitu. Jadi dia ada variabel-variabel di sini, nanti tinggal kita tambahkan required semuanya. Nah, setelah kita bikin required, selanjutnya kita bikin screen-nya. Nah, untuk di screen-nya ini kita bikin stateful ya, kemudian kita bikin model list gini. Nah, di sini kita langsung ngambil ke datumnya dia. Datum itu dia langsung ke objek kelasnya ini. Jadi karena kita butuhnya di sini adalah yang bagian ini, jadi kita langsung panggil ke dalam objeknya gitu. Jadi kita langsung tembak aja dia ke kelas datum. Nah, nanti di sininya list datum gitu ya, list data, kemudian ball untuk loadingnya. Nah, kemudian di sini kita bikin satu metode untuk get datanya, saya get data user gitu ya. Terus ini dia model nama file modelnya ya, atau nama kelas modelnya gitu. Nah, kemudian di dalam sini ini seperti biasa state untuk dia loading terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambahkan respon untuk ngeget link URL tadi. Nah, setelah di sini dia akan ngecek apakah dia statusnya 200 atau tidak. Nah, kalau dia 200 berarti dia dapat datanya, dan di sini kita ngebikin semacam objek baru ya. Jadi datumnya ini dia bikin variabel baru namanya data izin, dan dia ngambil dari respon JSON-nya, dari body-nya gitu. Nah, kemudian ini kita masukin yang data kosong di atas ini, kita punya array kosong di atas ini. Nah, kita masukin sesuai dengan data yang kita dapat tadi gitu. Nah, setelah berhasil, ini loading kita bikin false seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan di dalam sini proses do in background untuk proses get datanya. Kemudian kita tambahkan di sini bikin UI ya untuk widgetnya. Kemudian di sini kita bikin kontainer, ini view biasa seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan kontainer, kemudian dia ada loading, kemudian tanda tanya, kemudian titik 2, kemudian baru list view builder. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita open atau view UI-nya ini, dia akan loading terlebih dahulu. Jadi kalau dia loading, dia cuma muncul loading aja, tapi kalau dia udah selesai loading, nanti dia akan muncul list view gitu. Nah, list view-nya ini item count-nya ngambil dari list data, kemudian item builder. Nah, setelah itu dia akan ngambil list datanya ini. Nah, ini tinggal kita bikin list view ya. Nah, untuk nge-get datanya, nanti dia prosesnya dalam sini list data.id, kemudian list data udah first name, email, kayak gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini dia udah ada nih, dia langsung nembak dari ininya, dari modelnya gitu. Nah, kemudian yang paling unik di sini adalah kalau kita untuk ngambil view yang ada di URL atau ngambil gambar ya, kalau kita lihat responnya dia kan langsung URL ya. Ya, di sini. Jadi kita langsung aja di sini pakai image, kemudian network gitu ya. Kemudian kita ngambil avatar nama ininya. Ini nama variabel dari responnya gitu. Nah, setelah itu jangan lupa di bagian paspecnya kita tambahkan dia HTTP gini ya.
Oke, nanti kita pubget, setelah itu kita running. Maka nanti kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini ID-nya, kemudian nama, email, sama ini avatar orangnya gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.